Ketika ada yang mengatakan bahwa sangat potensial satu putaran, itu dianggap menguntungkan Prabowo Subianto dan Gibran. Tapi ketika ada orang yang bilang nggak mungkin satu putaran, kemungkinan 2 putaran, itu disebut memihak kepada Anies Baswedan dan Caimin dan Ganjar Mahfud. Nah itu repot, Bang. Syarat untuk menjadi satu putaran, Bang, itu harus ada satu capres yang dihajar betul, delegitimasi, dilemahkan kredibilitasnya sampai menyentuh di bawah 15%. Kalau kita mau cek berapa sih pemilih rasional di Indonesia, itu tidak pernah kita diskusikan gitu. Jadi diskusi lembaga survei segala macam itu kan lebih mencerminkan middle class, walaupun atas nama lembaga riset. Kurang lebih juga pada dunia survei. Maaf, saya agak meragukan. Isu survei tidak usah jauh-jauh deh. Di keluarga saya, kalau ada survei yang memang kontra dengan pilihan politik, itu pasti dianggap abal-abal begitu. Banyak publik tidak tahu, survei ini adalah alat bantu loh. Dan dia bukan hasil resmi dari KPU. Tidak ada statistical evidence yang komprehensif bahwa setiap peningkatan hasil survei itu berefek pada penambahan jumlah dukungan dan lain sebagainya gitu kan, tidak ada. Politik kita ini kan mirip-mirip politik kartel kan. Apa itu politik kartel? Politik yang meniadakan persaingan. Persaingan itu ada hanya jelang pilpres. Setelah pilpres itu terjadi politik akomodasi. Bahasa kita politik gotong royong. Kalau misal tadi bicara kartel, dan kartel itu bukan hanya bergerak di level elit, di level akar rumput juga sangat-sangat permisif gitu. Kalau survei itu dianggap sebagai satu instrumen untuk memenangkan pemilu, bubarkan partai politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Kalau di pesantren atau di acara-acara resmi Maulid, kalau salamnya nggak lengkap, ulang lagi. Tapi kata Hasan Nasbi itu dalam hati aja. Saya perkenalkan dulu ya. Selamat datang Adi Prayitno, yang sebenarnya tanpa kita perkenalkan juga sudah terkenal. Betul. Ya, amin. Ya, Direktur Parameter Politik Indonesia. Ya, dari mana saya, Bang? Madura, Surabaya Timur. Jadi Surabaya bagian timur. Ada dapil nggak di situ ya? Nggak ada. Ada Dapil Madura. Dapil Madura. Jatim. Satu dapil aja tuh ya. Iya, 1 dapil 4 kabupaten, Bang. Tapi di situ nggak usah ikut pemilu juga ada yang menang-menang. Dapil noken kata orang-orang. Ya, kemudian yang di sebelah sana itu adalah paling kiri, Dr. TB Masa Ja'far. Pak Masa ini kan dosen di Pasca Sarjana Universitas Nasional Jakarta. Ilmu politik. Ilmu politik. Ilmu politik. Oh, ada juga Pasca Sarjana dari jurusan lain ya? Magister ilmu politik, kemudian doktor ilmu politik. Lalu Mas Apri Madona. Ini Mas Apri ini Direktur Populi Center. Iya, Bang. 1 bulan ini sudah 2 kali merilis hasil survei. Wah, dan selalu Prabowo di atas. Tapi survei 2 bulan sebelumnya Ganjar ya? Iya, pernah Ganjar. Pernah Ganjar ya? Sebelum dinamika macam-macam. Ya, sekarang Prabowo. Jadi kemudian Mbak Titi Anggraini pakar kepemiluan katanya. Benar itu ya? Pakar kepemiluan ya? Yang pasti jangan saya yang menyebut. Aduh, karena Abang sudah menyebut ya didoakan saja. Beneran gitu. Benar ya? Pakar kepemiluan. Jadi kalau orang bicara pemilu, rujukannya ke sini. Di samping itu juga dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ini semua pengajar semua sebenarnya nih. Iya, pengajar, Bang. Ya. Kemudian Mas Khairul Umam, Kiai Haji Ahmad Khairul Umam. Harus ada kiainya ini. Ngeri. Katanya siap-siap menggantikan Nusron Wahid di PBNU.
Kan Nusron katanya sementara dipinggirkan dulu. Di off kan. Nah, karena menjadi tim sukses. Iya, Sekretaris iya, lagi, iya. sekjen ya. Iya, iya. Jadi kalau Kiai Haji Umam ini Direktur Eksekutif Indo Strategik. Saya manggilnya kawan-kawan sekalian lah. Kalau bapak-bapak kan nanti terlalu tua ya kan. Padahal ini kan belum 50 semua nih. Kecuali saya di atas 50. Nah, jadi kita melihat ada banyak sekali isu yang berkembang ya selama beberapa hari ini. Yaitu yang pertama, jadi begini, ketika ada 5 lembaga survei itu mempublish hasil surveinya, dan hampir semua hasil survei itu menyatakan Prabowo di atas 40. Kan gitu. Nah, lalu saya nggak tahu pendukung atau tim sukses atau apa namanya, baik dari Ganjar ataupun Anies mengatakan kita tunggu hasil survei Litbang Kompas. Karena dianggap Litbang Kompas ini tidak ada yang membiayai, dia membiayai sendiri untuk melakukan survei. Tetapi begitu dirilis, ternyata Prabowo juga masih 39 sekian, lalu Ganjar 15 sekian, Anies 16 sekian persen ya, diprotes lagi. Wah, ini Tidak sesuai. tidak sesuai. Bahkan saya baca di satu media sosial mengatakan, ini kan karena ada suami pimpinan Kompas mau jadi menteri Prabowo, kalau Prabowo jadi presiden. Jadi ini udah nyasarnya kemana-mana ini kan. Nah itu, jadi kalau kita lihat di sini kan bergantung selera. Padahal survei itu kan pakai metode, pakai sistem, pakai ya tentulah ada biasnya mungkin ada, tapi kan ada metodenya. Saya dengar juga ada asosiasi apa Pri? Persepi. Ya. Nah, Persepi itu kan kalau misalnya ada lembaga survei yang memang agak aneh nih dia lihat kok bisa begini, metodenya apa? Pasti kan paling tidak dipanggil ya untuk mempertanggungjawabkan hasil survei itu kan gitu. Makanya kalau saya lihat hasil survei itu sebenarnya tidak banyak beda ya, baik yang lembaga survei ataupun Litbang Kompas. Ya tipis-tipis lah bedanya gitu. Nah mungkin Pak Afri kemarin baru saja merilis hasil surveinya yang terakhir ya. Nah mungkin bisa dijelaskan nih kepada kita Pak Afri. Iya, sebenarnya hasil kita itu Bang tidak terlalu jauh beda ya dengan hasil yang sudah dirilis oleh lembaga-lembaga besar sebelum itu gitu. Dan kalau kita perhatikan polanya relatif sama dengan dengan lembaga-lembaga yang lain. Jadi misalnya saya lupa indikator apa LSI itu ya yang sebelumnya misalnya merilis Prabowo itu sekitar hampir 40 gitu. Atau kalaupun 40 yang 40 aja 40, sekian. Di survei terbaru malah naik kan 45, sekian gitu, hampir 46. Populi sendiri merilis survei terbaru itu 46, saya lupa sekian persen. Kemudian kemudian paslon 1 dan 3 itu persis sama 21,7% gitu. Jadi relatif konsisten. Kita bahkan paling dekat itu dengan LSI itu relatif sangat dekat sekali gitu. LSI itu juga Prabowo Gibran itu 45 sekian. Sementara paslon 1 dan 3 itu relatif mirip gitu. Ganjar itu 23, sekian, sementara Anies itu 22, sekian gitu. Jadi relatif sama. Jadi kalau kita perhatikan polanya relatif sama. Kalaupun Litbang Kompas merilis survei terbaru gitu, yang angkanya mungkin berbeda dengan angka yang dirilis oleh lembaga-lembaga survei ini gitu. Selisihnya tuh masih besar juga 20%-an kan antara Prabowo dengan kontestan lainnya gitu. Jadi masih relatif selisihnya itu masih relatif besar gitu. Mereka menemukan memang yang undecided masih besar. 28%. Masih 28% gitu. Saya nggak tahu kenapa ini bisa besar gitu ya. Apa ini disebutkan ketika survei gitu atau tidak gitu. Kalau di lembaga survei rata-rata pertanyaan opsi jawaban belum memutuskan itu kita tidak sebutkan gitu. Biarkan responden sendiri yang merespon itu gitu. Kalau responden misalnya diam dan sebagainya, kan responden punya
punya hak ya untuk menjawab gitu. Oh, saya belum memutuskan gitu, atau nggak tahu mas, nggak tahu, atau nggak mau jawab, kan terserah dia aja gitu. Dan kita punya opsi itu, tapi kita tidak sebutkan gitu. Karena kalau menyebutkan itu gitu, sangat besar kemungkinan responden itu mencari posisi aman gitu ya. Ini entar-entar aja deh ya, atau apa, belum memutuskan dan lain sebagainya. Tapi kita tidak tahu ya bagaimana cara lembaga-lembaga ini apa namanya, menanyakan pertanyaan ini gitu. Tapi kalau di Populi sendiri kita tidak menanyakan itu gitu. Tapi kita merekord setiap jawaban yang diberikan oleh responden. Kalau responden tidak mau memberikan jawaban, ya kemudian kita push dia tidak mau memberikan jawaban gitu ya. Kemudian kalau dia mengatakan dia belum memutuskan, ya belum memutuskan, kita tulis gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, mungkin saya langsung ke Mas Umam aja, Pak Kiai. Siap, Bang? Ya, artinya kalau kita lihat tadi survei ini, kalau sampai saat ini kan, kalau digabungkan antara persentase Anies ya Iya. dengan Ganjar, itu kan nggak sampai 50. Kalau Iya. hasil Litbang Kompas ya, Iya, nggak sampai iya. 50. Ya, 31 lah. 31. Berarti kan kalau hasil Litbang Kompas ini kan berarti satu putaran ini bisa jadi. Kalau rujukannya Litbang Kompas, Bang. Ah, Oh, agak ini mah. Enggak, kalau kemarin kita merujuk ke Litbang Kompas, kalau yang tadi disebut Bang Zulfan dianggap memiliki kredibilitas tersendiri karena memang tidak sponsored by entitas politik manapun, maka kemarin itu memang menjadi agak unik. Pak Prabowo itu di angka sekitar hampir 40% ya. Kemudian tadi Mas Anies Caimin itu di angka 16%, dan itu adalah survei mainstream pertama yang meletakkan Anies Muhaimin di posisi nomor 2. Karena selama ini selalu di posisi buncit, meskipun dari sisi jarak gap-nya itu sangat-sangat tipis, dan itu dalam margin of error itu tidak berarti sebenarnya. Karena Mas Ganjar di angka 15%. Memang yang terpenting, Bang, dari angka itu sebenarnya survei Litbang Kompas itu sekali lagi mengkonfirmasi terjadi proses mobilisasi pemilih dari yang semula berada di basis pendukung loyal Mas Ganjar bergeser kepada Pak Prabowo. Nah, salah satunya memang beberapa faktor yang cukup berpengaruh signifikan itu pada momentum 25 Oktober, di mana Gibran waktu itu dideklarasikan sebagai cawapres Pak Prabowo. Ya, karena di saat yang sama PDIP sendiri mengambil sikap dan posisi yang sangat tegas sebagai respon atas manuver Pak Prabowo yang dianggap sebagai sebuah ikhtiar yang dilakukan oleh lingkaran Pak Jokowi dan keluarga. Nah, maka sikap keras itu kemudian memunculkan semacam surprise, terutama pada basis pemilih loyal Jokowi non PDIP yang jumlahnya sekitar 5-7%, Bang. Dan itu adalah angka yang kalau misalnya kita cermati lebih detail, sebenarnya itu didominasi oleh kotel effect yang dinikmati oleh PDIP selama 2 pilpres terakhir, di 2014 dan di 2019. Nah, maka begitu kemudian ada serangan yang cukup keras dari teman-teman PDIP ke Jokowi. Pak Jokowi dengan tudingan neo Orde Baru plus, resentralisasi kekuasaan, intervensi kekuasaan, tidak etik, dan lain sebagainya, itu kemudian ternyata tidak begitu produktif secara elektoral. Justru elemen-elemen yang menjadi kutel efek yang dinikmati PDIP selama 2 kali pilpres sebelumnya mengalami pergeseran signifikan. Meskipun sebenarnya gesernya ini tidak utuh tampaknya. Karena kalau misal kita merujuk ke masih tingginya undecided voters dengan jawaban tidak tahu tidak jawab ya, itu sebenarnya juga didominasi oleh kelompok. Kemarin saya tanya ke teman-teman di Litbang Kompas, sudah di cross tab? Oke, sudah. Ternyata dari angka 28,7% di jawaban undecided voters itu, kalau di cross tab itu lebih banyak didominasi oleh satu segmen anak muda. Muda itu konteksnya zilenial, Z dan milenial. Jadi umur 17 sampai 40-an tahun. Yang kedua, dari segmen kelompok menengah terdidik.
yang secara kapasitas literasi politik tampaknya lebih baik dan memiliki sikap kritis yang lebih terbuka. Dan yang unik lagi, ternyata itu didominasi oleh kalangan Nahdliyin. Nah, ini mengkonfirmasi beberapa hal bahwa sebenarnya pilihan Pak Prabowo untuk mengambil Gibran sebagai cawapres, to some extent memang bisa mengambil ceruk massa yang selama ini menjadi kutel efek dinikmati oleh PDIP yang sebelumnya mempersepsikan bahwa capres yang akan didukung oleh Jokowi adalah Mas Ganjar. Saya masih ingat di bulan Juni saya sempat rilis materi survei, di situ Mas Ganjar itu 60% dipersepsikan sebagai capres yang akan didukung Pak Jokowi. Tetapi per kemarin September atau Oktober tengah November itu sudah bergeser semuanya ke Pak Prabowo. Bahwa capres yang akan didukung oleh Pak Jokowi 70% itu Pak Prabowo. Nah, artinya bahwa ada pergeseran signifikan, tapi di saat yang sama ada elemen kelompok kritis yang tampaknya mereka masih menahan diri. Karena sebagai salah satu bentuk pertanyaan balik, kenapa Gibran yang dipilih? Kalaupun dipilih, kenapa dengan mekanisme yang dianggap macam-macam ya, terkait dengan konteks isu politik dinasti, tidak menghargai prinsip-prinsip konstitusi dan lain sebagainya. Nah, di sisi itulah yang kemudian menciptakan semacam kegamangan tadi itu. Tetapi di saat yang sama, Bang, yang kemudian perlu dicermati, ini kaitannya sama debat Pilpres kemarin ya. Saya mencermati tampaknya dari elemen penantang ini, penantang itu konteksnya yang memiliki tingkat elektabilitas yang terbatas ya. Mas Anies dan Mas Ganjar itu lumayan kompak kemarin. Kompak untuk melakukan serangan secara masif kepada Pak Prabowo. Setidaknya mencoba untuk mengusik zona nyaman dan kalau misalnya Atau memungkinkan. gini, kompak ini karena merasa senasib. Merasa senasib. Saya dia. Karena kalau misal kita cermati, basis kalimat-kalimat ofensif itu justru lebih terlihat antara dalam konteks komunikasi antara Pak Prabowo dengan Mas Anies, yang kedua Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Tetapi begitu kita masuk dalam konteks pola relasi model pertanyaan, model jawaban antara Mas Ganjar dan Mas Anies, yang barangkali oke lah sama-sama alumni UGM gitu ya. Tapi tidak muncul satu narasi yang disastrous gitu, yang attacking banget gitu. Nah, kenapa itu terjadi? Barangkali selain tadi ya senasib dan sepenanggung, Solidaritas. tampaknya ada upaya untuk fokus menggerus basis kekuatan pemilih loyal Pak Prabowo yang relatif sudah mulai terkonsolidasi. Ditambah dengan Jokowi effect, ditambah dengan basis dukungan relawan, dan memang secara postur infrastruktur pemenangan ya memang relatif jauh lebih besar. Karena Pak Prabowo itu pegang suara di parlemen itu 45%, kemudian Mas Ganjar itu hanya 25%, kemudian Mas Anies itu 29%. Nah, tetapi kemudian antara Mas Ganjar dengan Mas Anies itu di saat yang sama, saya merasa ada semacam upaya untuk saling melindungi. Mengapa hal itu penting dilakukan? Barangkali itu adalah salah satu upaya untuk mengamankan supaya tidak mengalami degradasi yang cukup signifikan di dua masing-masing kekuatan itu. Karena syarat untuk menjadi satu putaran, Bang, itu harus ada satu capres yang dihajar betul, delegitimasi, dilemahkan kredibilitasnya sampai menyentuh di bawah 15%. Nah, kalau misal kemudian ada salah satu capres, kemudian sampai elektabilitasnya sekitar, asalnya kan sekarang let's say rata-rata sekitar 20%. Kalau bisa ditekan di bawah 20%, bahkan menyentuh di bawah 15%, dengan berbagai isu bisa dimainkan, maka berpotensi memunculkan swing voters yang most likely pemilih masyarakat kita itu lebih ada cukup signifikan dipengaruhi oleh efek bandwagoning. Jadi bandwagoning effect. Mana yang sekiranya potensi menangnya lebih besar, itu suka mereka ikut-ikutan itu. Ya udah ikutin aja. Ini potensinya lebih besar. Sebenarnya itu bukan hanya perilaku masyarakat, Bang. Perilaku elit politik juga banyak yang kayak gitu. Ini kayak potensinya lebih besar. Udahlah ngikut aja, gabung aja gitu kan. Nah, Mana yang kalau misal itu bisa terjadi, ikut yang sudah pasti menang. itu pasti menang.
Kalau misal itu bisa terjadi, maka kemudian satu putaran memungkinkan terjadi. Tapi kalau misalnya kemudian basis terutama Mas Anies dan Mas Ganjar masih bisa mempertahankan di angka 20% naik, rasanya agak sulit untuk membayangkan bisa satu putaran. Kecuali ada sel-sel kekuatan jaringan kekuasaan yang tidak terlihat, yang kemudian menjalankan operasi serangan darat secara masif dengan berbagai kekuatan logistik, dengan berbagai jaringan yang sudah terstruktur, maka kemudian memungkinkan barangkali dilakukan satu putaran. Meskipun memang agak sulit, tapi memungkinkan itu terjadi. Iya, Ya bisa lah, sangat bisa. bisa. Politik apa yang nggak mungkin? Pak TB Masa, ini kan persoalannya begini. Orang kan menganggap bahwa debat-debat ini mempengaruhi para pemilih atau tidak, kan gitu. Umumnya kan mereka sudah punya pilihan, ya kan? Pilihan yang loyal, apa istilahnya kalau dalam survei apa itu? Strong voters. Strong votersnya Anies, Ganjar ataupun Prabowo kan itu sudah cukup kuat kan. Masing-masing mereka sudah punya apa ya, loyalitasnya sudah sangat tinggi gitu. Nah, apakah dengan debat-debat ini, ya kan seperti Prof. Umam tadi mengatakan kemungkinan ya debat-debat ini seperti Anies dengan Ganjar tadi agak sedikit kompak kelihatan kan, untuk agak memojokkan Prabowo kan gitu. Nah, apakah ini punya pengaruh nggak ya debat-debat ini masih 4 kali lagi terhadap pemilih di dalam memilih calon mereka? Gimana Pak Mas lihat? Ya, ini ada dua paradoks ya. Satu dunia riset melalui survei-survei, dan kemudian fakta sosial, fakta politik yang harus dibaca secara lebih dalam. Dan itu tidak mudah untuk meng-cross check. Mengapa? Ingat, ini kan pendekatan kita kan sangat saintifik, sebagaimana pengalaman demokrasi di negara yang sudah panjang. Kalau kita mau cek berapa sih pemilih rasional di Indonesia, itu tidak pernah kita diskusikan gitu. Jadi diskusi lembaga survei segala macam itu kan lebih mencerminkan middle class, walaupun atas nama lembaga riset. Ya, tetapi faktanya saya tidak yakin gitu. Jadi ada faktor-faktor yang tidak bisa diprediksi, unpredictable. Walaupun secara metodologi itu ada justifikasinya, tetapi kita lihatlah ya. Ini misalkan ya, kita coba lihat fenomena akhir Orde Baru. Kalau ukurannya parlemen, tadi kan juga ukuran parlemen itu, hampir 70% lebih. Pak Harto itu didukung oleh rakyat itu. Tapi faktanya apa? 70% itu tidak ada, itu tidak real ya, tidak real di politics. Gitu. Saya kira juga kurang lebih juga pada dunia survei. Maaf, saya agak meragukan. Karena untuk membongkar sebenarnya bagaimana pendirian pemilih itu tidak mudah, ya. Itu perlu kedalaman yang lebih kualitatif. Tapi itu kan tidak mungkin dilakukan karena kebiasaan. Kemudian juga, ya ini juga pengalaman saya waktu pemilu pilkada di DKI. Saya kebetulan diundang oleh Bawaslu. Jadi cara mengajukan pertanyaan, terutama pada lembaga survei, itu juga berpengaruh pada jawaban. Saya katakan waktu itu, saya kritik. Kalau waktu itu KPU di DKI, ya kalau ini pertanyaan seperti ini pasti incumbent yang menang. Ini ada kaitan dengan debat calon gubernur. Mana pertanyaan-pertanyaan sosial ekonomi yang mencerminkan gap sosial. Itu tidak dimunculkan gitu ya. Nah, jadi itu alasan saya ya. Beberapa ada keraguan. Kemudian juga kan kita juga tahu bahwa sekarang ini kan di dalam proses demokratisasi ini ruang yang bebas, dan itu kan juga tidak steril. Ada semacam tanda petik political engineering yang sangat canggih.
ya melalui ya termasuk survei gitu ya. Eh, ya tadi Kompas yang disebutkan gitu kan. Orang juga banyak meragukan juga dengan Kompas gitu ya. Kalau kita lihat, kita tarik lagi, ini kan ada suatu sisa pekerjaan rumah yang belum selesai. Belum selesai itu adalah menggambarkan bahwa format politik kita itu memang ada masalah. Ya, dan itu sementara di kalangan terpelajar, ya kita lah ya, kita anggap sudah selesai gitu ya. Dan kita nggak mengakui gitu ya, karena kita masuk di dalam jebakan-jebakan satu kontradiksi ya yang sebenarnya itu real, ya, kemudian dipelihara terus gitu. Nah, kemudian yang ingin juga saya katakan, sama juga ya, lembaga survei itu kan juga walaupun tadi ada lembaga apa tuh? Persepi. Tapi pernah nggak Persepi juga membedah itu ya, lembaga survei itu secara terbuka? Saya kira itu juga belum menjawab ya. Paling hanya berapa, ya ada yang kredibel, ada yang tidak, tapi lebih banyak yang tidak kredibel. Dan juga kita tahu ya ada beberapa surveyor yang terlalu optimis gitu ya, bahwa misalkan gitu kan, ada satu kesimpulan, misalnya bahwa Anies tidak akan dapat tiket, misalnya seperti itu, berdasarkan basis riset juga gitu loh. Nah jadi antara murni riset ya sebagai surveyor dengan konsultan itu udah beda-beda tipis itu. Nah wilayah ini sangat rentan gitu ya. Kemudian ini kita harus hati-hati bahwa masyarakat itu juga punya cara sendiri untuk membaca fenomena sosial, fenomena politik ya berdasarkan apa yang mereka rasakan, dan itu tidak bisa dijelaskan ya melalui survei. Undecided voter itu juga saya kira lebih ya, tidak berapa tadi disebutkan? 28. 28. Menurut dugaan saya itu Itu lebih. Kompas. Ya, saya kira lebih. Oleh karena itu agak susah ya memotret walaupun dengan metode yang canggih. Makanya kalau di dalam pendekatan ilmu politik itu yang cukup akurat itu mesti ada satu kombinasi metode ya antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, barangkali itu satu ikhtiar untuk bukan apa yang sebenarnya. Kalau tidak, kita akan keliru ya di dalam memberikan satu kesimpulan-kesimpulan, asumsi-asumsi yang sebenarnya tidak menggambarkan keadaan sepenuhnya. Kalaulah riset itu sebagai basis, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam memberikan analisis, saya kira politik kita juga blundernya nggak serumit ini gitu. Nah itu yang saya bilang antara tradisi ilmiah, kemudian pada kematangan masyarakat, kemudian pada kenyataan-kenyataan real itu tidak mudah. Saya hanya memberikan itu pendapat, terus terang aja saya agak ragu gitu. Walaupun saya belum bisa ya mengcounter itu, tapi menurut beberapa kontradiksi itu saya menganggap antara lembaga survei juga beda-beda gitu. Saya kira itu Pak Julpan. Iya, terima kasih Pak Masa. Saya ini nanti kalau saya kasih Mbak Titi ngomong terakhir, ini kok perempuan diterakhirkan terus. Terpaksa kita kasih dia yang selanjutnya ya kan. Saya hibahkan untuk saya itu buat Mbak Titi. Iya, makanya. Karena sudah kapok sering saya kritik Olmel panel ya. Olmel panel. Di IG selalu. Jadi Mbak Titi begini, kita kan melihat persoalan kecurangan pemilu, ya kan? Bagaimana cara mencuranginya kita kan nggak tahu, pasti Mbak Titi yang lebih tahu, karena menggeluti itu kan gitu, ya. Berarti bisa jadi konsultan. Ya, jadi konsultan persoalan siapa yang tersakiti. Tapi duitnya nggak ada kalau yang tersakiti. Nah, kemudian satu lagi Mbak Titi, ini bukan hanya Prabowo yang naik, tetapi Gerindra juga menyalip. Kan gitu, hasil Kompas itu begitu kan? Menyalip PDIP. Jadi PDIP menjadi nomor 2, Golkar nomor 3. Dan Golkar itu dengan PDIP juga jauh. Golkar hanya 8%. Ya. Nah, jadi ini dalam konteks ini saya nggak tahu ya. Selalu kan orang mengatakan
kok ini rasa-rasanya ada kecurangan ya dengan menggunakan alat kekuasaan ya seperti polisi, TNI itu kan wacana yang berkembang. Tapi apakah itu akan terjadi kita belum tahu. Karena kan peristiwanya kan nanti gitu kan. Nah, dan operasi-operasi yang masif juga belum kelihatan ada gitu. Paling ada kan case per case ya. Gitu. Nah, ini bagaimana Mbak Titi melihatnya ini dalam konteks pemilu kita? Ya. Tapi sebelum masuk ke situ, memang persoalan survei ini bagi publik kita Ya. sensitif. Karena tahun 2019 Perludem tuh jadi korban. Dilaporkan ke polisi karena dikira lembaga survei. Jadi apa namanya, yang survei siapa, yang punya konsultan politik siapa, tapi yang kena dampaknya juga kita. Perludem itu bukan lembaga survei. Tapi memang akhirnya masyarakat sipil, pemantau pemilu juga terbawa kan. dalam Dilaporin karena apa, kompetisi. Mbak? Kenapa? Dilaporin karena apa Perludem? Karena dianggap lembaga survei. Mungkin ada statement atau pernyataan yang dianggap merugikan? Tidak juga, karena waktu itu memang kan kompetisi pilpres terbelah ya, dianggap Tahun berapa? 2019. 2019. Oh, 2019. Dianggap karena waktu itu kan juga proses MK, kita juga menganalisis bahwa memang di MK sulit sekali untuk bisa mengubah hasil karena tren PHPU itu. Nah, akhirnya dianggap pernyataan soal perselisihan hasil di MK itu bagian dari mungkin prediksi survei kali ya. Padahal itu analisis hukum biasa. Tapi ya memang akhirnya isu survei tidak usah jauh-jauh deh. Di keluarga saya, kalau ada survei yang memang kontra dengan pilihan politik itu pasti dianggap abal-abal begitu. Jadi ya memang begitu sensitivitasnya akhirnya di tengah masyarakat yang ya terbelah kan dan punya pilihan politik. Nah, yang soal kecurangan, saya kira saya bukan pakar politik, saya menekuni hukum pemilu, tetapi kan desain pemilu serentak memang memberi insentif kepada partai politik yang punya calon presiden di situ. Dan dalam konteks ini survei yang terakhir itu Prabowo naik, Gerindra naik, berarti kan ada konsistensi. Jadi ada kotel effect itu. Jadi ya saya kira memang brandingnya kan yang punya partai tanda kutip kan Prabowo. Nah jadi ya di situ. Nah soal kecurangan, sebenarnya kalau pilpres itu lebih banyak narasinya penyalahgunaan sumber daya negara, bansos, lalu juga birokrasi. Tetapi yang paling di lapangan itu menggelisahkan kecurangan pemilu legislatif. Iya. Karena memang itu kan yang tidak terlalu dapat sorotan, tapi kompetisinya real begitu. Untuk mendapatkan kursi di dapil kan berat bukan main. Operatornya biasanya pasti pakai yang di paling bawah, DPRD kabupaten kota. Kalau kecurangan pilpres ya narasi yang selalu muncul itu bagaimana misalnya program-program populis itu diasosiasikan dengan petahana dan lain sebagainya. Dia paling banyak selama ini kan isunya ke sana. Lalu peningkatan gaji ASN dan seterusnya. Tetapi kan itu programatik. Jadi agak susah juga kita bilang bahwa tendensinya praktik curang itu. Tetapi kebijakan yang memang memberi insentif elektoral dalam pola pork barrel ya memang iya kan gitu. Jadi logik ya. Kenapa nggak perlu diprotes sebenarnya dengan antara Gerindra dengan Prabowo tadi kan? Iya. Memang itu paralel ya. Betul. Ya. Gimana Mas Adi Pray melihat ini? Jadi saya bagian apa nih Bang? Saya bagian berdoa aja. Robbana atina fid dunya hasanah. Pasti ujungnya amin. Dia memang begitu selalu kamu Amin. mulai. Tapi dia di pikirannya dia sudah banyak ini. Apa itu? yang Tapi lain? solidaritas Maduranya nggak bekerja dong kalau gitu. Itu rahasia negara. Mbak. Iya. Saya mau komentari survei pertama Bang. Kalau kita membaca undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada, publik harus tahu. Survei itu bagian dari partisipasi politik rakyat. Jadi siapapun nanti yang punya keinginan untuk merilis survei secara terbuka, seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan kita gitu, Mas Umam, kemudian teman-teman di di Populi, termasuk kita, itu kalau sudah memasuki masa kampanye, dia harus melakukan pendaftaran ke KPU. Yang didaftarkan ke KPU itu banyak hal, soal metodologi,
hal-hal yang sifatnya administratif, ada NPWP, apakah ini terdaftar di Kemenkumham, termasuk soal metodologi, dan di situ ada audit keuangan yang Sumber dana. iya, sumber dana yang mesti dilampirkan oleh lembaga survei dan dilaporkan kepada KPU. Jadi ini bagian dari partisipasi politik masyarakat, itu satu. Yang kedua, kalau ada masyarakat yang merasa dirugikan, tidak diuntungkan oleh salah satu survei tertentu, kalau kita mengacu pada hal ini secara prosedural, laporkan ke KPU bahwa itu misalnya sebagai upaya untuk bandwagon effect, untuk memutilasi ya, ataupun untuk memanipulasi persepsi publik, mengarahkan kepada salah satu calon dan seterusnya. Laporkan ke KPU, nanti KPU itu akan mengkonfirmasi lembaga survei mana yang dianggap miring-miring bekerja untuk paslon, plus mereka head to head dengan pelapor, Bang. Nanti KPU akan membentuk Dewan Etik. Dewan Etik itu adalah terdiri dari mereka yang secara independen, netral, dari kalangan akademisi, profesor-profesor statistik, dari berbagai kampus dan universitas dikumpulkan. Mereka akan tanding. Kira-kira apa yang dipersoalkan? Metodologi kah? Keuangannya kah? Hasilnya kah? Atau aktornya kah yang dianggap dekat dengan salah satu kelompok? Kalau kita bicara tentang ini adalah bagian dari partisipasi politik rakyat. Jadi kalau ada survei yang tidak sesuai, jangan laporkan ke pihak berwajib. Ini anti demokrasi namanya, seperti yang kasusnya Mbak Titi. Saya anti kalau soal kayak gitu, Bang. Ini ada mekanisme. Ini hal-hal yang sifatnya dialogis, terbuka, tapi dibawa pada ranah hukum. Kalau itu boleh dibawa ke yang berwajib, kalau misalnya satu lembaga survei sudah dibayar, terima uang, tapi surveinya tidak dilakukan. Mungkin ya, mungkin. Iya. Tapi yang ingin saya katakan adalah, kalau yang dibicarakan adalah soal survei itu adalah untuk menggiring opini publik, menguntungkan salah satu calon dan partai, lalu bagaimana dengan buzzer-buzzer yang secara terbuka, deklaratif, all the time, dia mengkampanyekan salah satu paslon dan partai tertentu? Kenapa mereka tidak dilaporkan dan diaudit keuangannya? Nggak mungkin kok para buzzer itu bekerja lillahi ta'ala. Ini atas nama demokrasi dan seterusnya. Pasti ada Termasuk syaun-syaun. komen-komen di podcast kita. Betul, betul Pak. Jadi kalau semua hal-hal yang sifatnya miring itu dianggap sebagai kejahatan intelektual, kejahatan demokrasi, mestinya siapapun itu yang miring dan tidak menguntungkan salah satu calon, laporkan juga. Tapi ini kan persoalannya tebang pilih gitu. Ada sesuatu yang dianggap menggelisahkan, maka dia dianggap miring dan hanya bekerja untuk salah satu calon. Yang ingin saya katakan, ini ada mekanisme yang kita bisa tempuh secara prosedural. Majukan orang yang ngerti survei, gugat itu survei di KPU, undang kawan-kawan media, biar ketahuan siapa yang nggak ngerti survei, siapa yang abal-abal, dan siapa yang bohong. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak publik tidak tahu survei ini adalah alat bantu loh, dan dia bukan hasil resmi dari KPU. Bukan hasil resmi dari KPU, Bang. Walaupun 2014-2019 hasil survei dengan hasil KPU itu nggak terlalu jauh. Oh iya, nanti saya jelaskan itu. Iya. Saya jelaskan. Makanya saya biar jangan lupa saya ingatkan. Banyak orang yang mengasumsikan survei ini bisa menggiring hasil pemilu. Nggak ada cerita, Pak. Nggak bisa teman-teman lembaga survei itu mengintervensi, apalagi mendikte KPU untuk memenangkan salah satu calon. Kalau survei itu dianggap sebagai satu instrumen untuk memenangkan pemilu, bubarkan partai politik. Ngapain bikin partai, Bang? Kalau survei itu bisa memenangkan salah satu kontestan dan partai, bubarkan relawan, bubarkan tim sukses. Cukup aja hire konsultan politik. Sebenarnya Mas Adi, yang ada saya di potong Persepi sedikit. itu, yang ada 40 lembaga kalau nggak keliru sekarang. Alasan kita untuk membubarkan politik sudah ada, partai politik. Iya. Karena partai politik tidak punya kader, kemudian mereka memilih calon presidennya berdasarkan hasil survei. Iya kan? Nanti saya jelaskan lagi. Ya. Yang ingin saya katakan adalah survei ini bukan hasil resmi dari KPU sebagai pemenang pemilu. Jadi survei ini hanya alat bantu sebenarnya untuk mendeteksi soal potret politik elektoral secara terkini. Pilihan orang ke siapa soal pilpres, pilihan orang soal partai politik dan seterusnya. Ingat loh Bang, survei itu adalah produk ilmu pengetahuan yang memuliakan rakyat biasa saja. Mungkin Bang Zulfan sering baca literatur ilmu politik. Dulu kalau orang bicara tentang politik, yang dibicarakan itu pasti elit-elit partai. Yang dibicarakan itu adalah presiden. Yang dibicarakan itu adalah mereka darah biru, konglomerat dan seterusnya. Rakyat biasa Bang, petani, nelayan, buruh, tukang beca,
atau kelas menengah ke bawah, itu tidak pernah dibicarakan sebagai instrumen penting dalam politik. Survei merekam itu. Bahwa orang biasa-biasa saja, orang yang bukan ningrat, dia bukan elit, tapi dia punya kapasitas, punya kompetensi, dan punya daya terima di rakyat. Dia mendapatkan expose dukungan politik yang cukup luar biasa. Ya Jokowi lah contoh. Yang ingin saya katakan adalah, ini yang saya sebut sebagai alat bantu untuk memotret bagaimana kira-kira siapa calon yang dianggap kuat dan punya penetrasi. Apakah survei ini dipakai oleh atau tidak, itu urusan lain, Bang. Karena kalau kita mau jujur sebenarnya, yang maju Pilpres di 2024 adalah mereka yang, kalau tidak salah menurut saya, adalah mereka yang memang langganan di survei kok sejak awal. Prabowo Subianto, elektabilitasnya menjulang sejak awal. Ganjar Pranowo dan Anies, ini aja yang muncul. Kalau tidak mau mendengarkan logika survei, mestinya PDIP tidak usung Ganjar. Mestinya Nasdem tidak dukung Anies Baswedan, tapi ada di situ ada Pak Andika Perkasa dan seterusnya. Ataupun Pak Prabowo misalnya bisa usung yang lain tuh Gerindra. Ini yang kemudian harus dibaca. Pada level cawapres, ada yang nggak dipakai logika survei. Siapa yang tidak kenal Erick Thohir yang saya selalu sebut elektabilitas dan popularitasnya sampai sidratul muntaha tanah. Nggak dipakai sama elit. Tapi menggunakan instrumen lain. Ada Mas Gibran di situ yang dinilai mampu merekatkan partai-partai pendukungnya Pak Prabowo Subianto. Iya kan? Kemudian di situ ada Pak Mahfud. Kalau mau jujur, Pak Mahfud kan Rendah sekali. dibandingkan dengan Erick misalnya, dibandingkan dengan Sandiaga Uno dan seterusnya, relatif lebih unggul mereka di survei. Enggak dipakai juga. Siapa lagi? Muhaimin apa lagi? Di survei memang laya mutu walayah ya dulu. Selain kekuatan politiknya adalah sebagai ketua umum partai. Jadi itu yang saya sebutkan. Tidak semua hal yang terkait dengan survei itu dipakai oleh elit. Itu yang saya sebut sebagai bagian dari ilmu pengetahuan. Kalau nggak ada survei, Bang, orang-orang seperti rakyat biasa itu tidak akan pernah diperhitungkan secara prinsip dalam kontestasi demokrasi elektoral. Cuman kan problemnya, apakah produk survei ini mau dipakai oleh elit atau tidak? Ya terserah elit. Cuman setahu saya, semua partai politik, semua kontestan capres dan cawapres, itu punya konsultan lembaga survei kok, Bang. Cuman ada yang dipublikasikan, ada yang tidak. Dan seringkali lembaga survei itu kalau tidak menguntungkan pasti ditolak. Kalau menguntungkan pasti diamplifikasi. Saya tahu kok dulu pendukungnya Pak Prabowo 2019-2014 selalu mengkritik survei-survei yang selalu memenangkan Jokowi. Tapi belakangan menuju 2024, karena angin besarnya mendukung Prabowo, di situ diamplifikasi sedemikian rupa. Dan pihak yang selama ini percaya pada survei seakan-akan anti terhadap survei. Itulah yang saya sebutkan. Kita harus memahami logika survei itu. Ya ini sebagai bagian dari dinamika politik biasa-biasa saja. Dan semua partai, semua calon bagi saya sudah menggunakan logika survei. Jadi di situ, Bang. Nah, terkait dengan persepsi. Kebetulan kita di parameter politik Indonesia, teman-teman di Populi termasuk Mas Bro Al-Mukarrom, Profesor Umam ini, Indo Strategi, itu juga di Persepsi, Bang. Kemarin kalau tidak salah 3 minggu yang lalu, Persepsi itu mengumpulkan 4 lembaga survei yang dinilai surveinya dalam waktu yang bersamaan tapi hasilnya beda. Dikumpulin, Bang. Ditanya apa metodologinya, ditanya tentang samplingnya dan seterusnya dan seterusnya. Kalau mau jujur, di situ bahasa-bahasa kasar ya, itu muncul. Jangan sampai lah dalam tanda kutip gitu ya, miring-miring menggadaikan idealisme untuk kepentingan politik tertentu. Statement-statement itu terbuka di kalangan kita. Artinya apa? Ada mekanisme intelektual, demokratis yang bisa kita lakukan. Cuman kan problemnya banyak orang yang anti survei itu, dia nggak ngerti survei dan tidak mau berdebat secara terbuka. Saya berharap besok-besok kalau ada yang anti terhadap survei apapun hasilnya, ada debat tuh. Populi, survei miring-miring. Besok ajak kau debat secara terbuka di podcastnya Bang Zulpan. Menarik, Bang. Jangan-jangan yang mengkritik itu dia tidak tahu apa itu survei. Itu yang rumit. Kalau ada pertandingan antara orang yang paham survei, ini yang mestinya kita paham. Banyak orang yang saya kira menfitnah dalam konteks itu, dalam tanda kutip ya, lembaga survei karena tidak tahu. Nah, tapi memang harus kita akui, unfortunately, kawan-kawan lembaga survei itu punya PR besar yang sampai saat ini tidak tuntas, yaitu menjadikan survei itu sebagai bahan edukasi buat rakyat. Karena seringkali yang dilihat dari hasil survei itu bukan soal hasilnya, tapi ini afiliasi para elit-elit lembaga survei terhadap calon dan kontestan tertentu itu, Bang. Jadi apapun hasilnya tutup mata semuanya. Jadi itu, misalnya Mas Bro kita yang di Populi, Mas Imam dekat dengan siapa, udah kelihatan nih ke siapa miring-miringnya, kira-kira begitu, Bang. Jadi hasilnya sekalipun itu sesuai dengan kaidah ilmiah, itu objektif, itu proporsional, masuk akal, itu ditolak.
Karena Ka- faktor kedekatan Karena tadi. pada perketan, karena ada asumsi, keyakinan di masyarakat umum, bahwa survei itu bisa dipesan dan diarahkan. Tidak sederhana itu menurut saya. Orang-orang seperti Mas Umam, kawan-kawan kita nih di Populi Center, tidak mungkin mereka itu akan menggadaikan kredibilitas mereka itu untuk sesuatu yang sifatnya jangka pendek, Bang. Kan sederhananya, kalau apapun itu bisa dipesan untuk miring-miring kepentingan jangka pendek, ini nggak laku, Bang, orang-orang, Bang. Emang orang mau dibodoh-bodohin, Bang? Cuman kan problemnya, pemilu selesai 2024, banyak lagi klien-klien datang. Karena meyakini bahwa kerjaan kita sebagai lembaga survei konsultan itu rasional buat mereka. Artinya apa? Kan tidak mungkin calon dan partai itu, misalnya nih, minta bantuan orang yang kerjanya ngebohongin, ngibul. Kan begitu jalan ceritanya. Nah, bagi saya yang memang sejak awal, sejak mahasiswa menekuni dunia penelitian dan survei, ini hidup mati saya di sini. Nggak mungkin saya akan mempertaruhkan kredibilitas Credibility, untuk sesuatu yang kemudian menurut kita ini soal, ya ini adalah hidup mati kita di sini. Satu lagi Mas Adi ya, walaupun katakanlah apakah capres ataupun partai politik atau siapapun membiayai lembaga survei. Dalam keyakinan saya, tujuannya adalah bukan bagaimana untuk menaikkan persentase sebagai dianggap sebagai order kan gitu. Tapi saya kan lebih, pandangan saya ini, saya juga nggak ngerti nih soal survei, tapi dalam pandangan saya melihat orang membiayai lembaga survei itu ada dalam konteks dia mau tahu positioning dia tuh di mana sekarang kan gitu. Supaya dia tahu, oh saya jangan suruh sendiri merasa dengar kiri kanan 40 nih, coba disurvei, ternyata 23 kan gitu. Apa benar nih pandangan seperti ini? Kan di awal saya bilang, survei itu hanyalah alat bantu untuk memotret bagaimana kekuatan politik Pak calon dan partai, Bang. Ada calon yang digadang maju oleh partainya, sudah dapat perahu, tapi dia tidak confident apakah majunya nomor 1 atau nomor 2. Atau jangan-jangan memang dia tidak meyakinkan untuk maju nomor 1 dan nomor 2. Nggak mundur sekalian. Karena tidak mungkin calon itu spending begitu banyak logistik, tapi dia kalah. Nah, seringkali survei itu dipakai untuk kepentingan apakah dia akan terus maju, baik sebagai nomor 1 atau nomor 2 atau tidak maju sekalian. Itulah yang saya sebutkan, kalau memang survei ini bisa mengintervensi dan mendikte segala-galanya, udahlah bubarkan relawan, bubarkan tim sukses, bubarkan partai. Cukuplah ajak kawan-kawan kita di Indo Strategik, kemudian di Populi, menang, merem. Ya nggak, Bang? Pemilu di kampus UNAS saja. Iya. Tapi Jadi pemilu saya yang mau kalah-kalah. tambahin Nah, soal- anggaplah begitu. Nggak. Ini secara akademik, tapi memang tidak bisa kita nafiri. Banyak orang yang ngaku-ngaku survei tapi nggak survei. Banyak orang yang sebenarnya ngaku-ngaku survei, nggak tahu ini siapa barangnya. Ini pentingnya kawan-kawan media, tidak semua hal yang terkait dengan survei yang rilis secara terbuka. Kalau memang track record lembaga surveinya, para elit-elit di dalamnya, ini tidak kelihatan dan tidak punya dalam tanda kutip ya, kapasitas dan kompetensi di dalamnya, tidak semua hal harus diekspos. Jadi memang harus pilih-pilih, Bang. Karena ini menyangkut ilmu pengetahuan soalnya. Iya, iya. Ya, Jadi gini ya, saya mau nambahin sedikit nyambung. Jadi gini, sedikit ya, mumpung soal masih nyambung. prosedur Ya, tadi. memang sengaja saya panas-panasin. Ya, kan kita membaca fenomena ya. Jadi di balik keperluan dunia politik pada sumbangan ilmiah melalui survei, itu kan nggak bisa ditawar karena itu kebutuhan. Tetapi jangan lupa kita juga harus bijak bahwa kontroversi di berbagai lembaga survei itu juga terbaca. Jadi maksud saya biasa-biasa aja kita dalam merespon itu. Jadi yang penting itu SAP itu SAP itu juga kalau itu kemudian bisa terus membuka kepada ruang publik mana lembaga-lembaga survei yang betul-betul kredibel, itu adalah upaya-upaya yang mungkin bisa dilakukan untuk menghadirkan bahwa lembaga survei itu adalah suatu pendekatan ilmiah dan memang diperlukan gitu. Kemudian survei itu mau diukur saya tergantung penggunanya gitu loh ya. Nah, jadi saya kira kita juga tidak terlalu perlu juga semacam seakan-akan ini kredibilitas kita digugat, biasa-biasa aja. Yang perlu itu adalah satu keseimbangan ya. Jadi kalau ada lembaga survei diduga, itu dibuka aja ruang klarifikasi juga pada pengujian kredibilitas lembaga survei. Nah itu barangkali yang perlu didorong gitu.
Tapi kalau ada kontroversi itu juga harus diterima Oh, biasa. bagian dari Biasa. dinamika politik kan. Betul. Nah, itu saya kira itu. Silakan Mbak Titi. Ya, ini menambahkan karena pas soal hukum pemilunya ya. Tadi soal akreditasi itu betul. Untuk 2024 pembukaan akreditasi dilakukan KPU sampai 15 Januari. Karena betul. diatur paling lambat 30 hari sebelum hari H. Nah, kalau ada keberatan, memang prosedurnya juga diatur. Keberatan itu via Bawaslu. Bawaslu akan menyerahkan itu kepada asosiasi. Jadi memang peraturan kita memberikan prosedur itu kepada asosiasi. Makanya persyaratan untuk bisa mendapatkan akreditasi lembaga survei dari KPU harus terdaftar minimal 1 tahun di asosiasi lembaga survei. Dan kalau ada dugaan pelanggaran etik soal metodologi, tidak turun ke lapangan dan lain sebagainya, itu Bawaslu akan serahkan ke asosiasi. Asosiasi yang membentuk tim etik dan merekomendasikan sanksi kepada KPU, dan KPU akan menjatuhkan 2 jenis sanksi, peringatan dan yang kedua adalah pencabutan akreditasi. Jadi memang ya masyarakat juga betul tadi harus diedukasi. Kalau ada keraguan, keberatan terhadap misalnya survei yang tidak dilakukan dengan metodologi yang akuntabel atau tidak turun ke lapangan, ya ikuti saja prosedur yang ada sehingga asosiasi yang kemudian melakukan koreksi ataupun penegakan atas itu. Karena pemidanaan sebenarnya hanya dimungkinkan untuk 2 hal kalau di Undang-Undang Pemilu kita terhadap survei. 1, bagi mereka yang mengumumkan hasil survei di masa tenang, itu tidak boleh. Atau yang kedua, hasil hitung cepat yang diumumkan sebelum 2 jam setelah waktu Indonesia Barat selesai pemungutan suara. Lebih dari itu tidak ada pemidanaan untuk lembaga survei. Melainkan proses etik dan itu pun diselesaikan oleh asosiasi. Jadi ini memang harus diluruskan juga dan publik kita perlu paham gitu. Ya ini kan persoalan sosialisasi ya. Memang ya di dalamnya ada edukasi juga buat masyarakat kita. Jadi jangan sampai setiap 5 tahun kita pemilu, ya kan, tingkat ketidakpercayaan kepada survei itu tinggi kan gitu. Apalagi ada provokasi, ada yang namanya buzzer segala macam yang menggiring itu, ini kan bahaya sekali gitu loh. Nah, kalau seandainya nanti hasil survei beda tipis saja dengan hasil pemilu, nah ini kan pikiran juga bisa macam-macam kan, gitu loh. Nah oleh karena itu kita harus menghindari itu. Tapi ada yang menarik beberapa hari yang lalu, kritik dari EF Saifullah Patah. Ya. EF itu lembaga surveinya Polmark. Tidak tergabung di Persepi dia. Tidak tergabung di Persepi. Dan dia mengatakan bahwa survei-survei yang dilakukan oleh lembaga survei yang sudah dirilis ini katakanlah dia bilang semacam setengah matang, tidak tuntas. Gitu. Karena apa? Salah satu yang dia bilang sampel cuma 1.200. Jadi itu dia bilang belum mencapai apa yang sesungguhnya untuk mendapatkan hasil survei yang kualitatif. Sensus maksudnya? Enggak, survei. Kalau dia sensus. Nah, kalau EF Dia samplingnya berapa? 40.000 ya? ya, jadi EF sendiri dia bilang Kalau yang abang sebutkan ini berapa sampelnya? 1.200. Enggak yang abang bilang tadi yang siapa tuh? Berapa ribu? EF. Ya, Polmark itu kan melakukan survei di 32 provinsi. Wah, besar itu dananya, Bang. Nah, 32 provinsi kemudian dengan 40.000 ya kan responden. Ini kan besar sekali. Memang EF bilang dalam itu bahwa ini ada yang membiayai survei ini. Saya tidak boleh menyebutkan siapa. Satu itu. Kedua, dia bilang saya harus minta izin kepada yang membiayai survei ini, ya kan, untuk dia declare, publish gitu loh. Persentase berapa Prabowo, berapa Anies, berapa Ganjar gitu. Itu tidak dia ungkapkan karena belum dibicarakan dengan pihak yang mendanai survei ini. Nah, yang saya mau tanya ke ini kawan Populi, ini kan persoalannya bagaimana penilaian seperti ini, gitu loh.